Halo Shalom adik-adik hebat semuanya, apa kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA untuk kelas 6 dan hari ini kita akan membahas penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Nah, adik-adik semua, tidak hanya hewan, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau biasa dikenal dengan adaptasi, dengan dapat bertahan hidup di habitatnya dan untuk mempertahankan diri. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Nah, beberapa bentuk penyesuaian diri tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan antara lain terdapat pada tumbuhan-tumbuhan berikut ini. Yang pertama adalah teratai dan eceng gondok. Teratai dan eceng gondok lingkungan yang berair. Tumbuhan air melakukan beberapa penyesuaian diri untuk dapat hidup di daerah berair. Perhatikan gambar yang ada di slide di mana teratai melakukan penyesuaian diri. Dan yang berikut, daun pada teratai itu biasanya tipis dan melebar untuk meningkatkan penguapan air. Oke, berikut adalah ciri-ciri tumbuhan teratai. Yang pertama, bentuk daun umumnya bulat atau oval. Yang kedua, bagian permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin. Yang ketiga, bagian bunga dan daun yang keluar dari tangkai berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur, sungai, kolam atau rawa. Yang keempat, bunga teratai tumbuh memanjang dan memiliki rongga udara di bagian batang. Yang berikut adalah tanaman eceng gondok. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di slide. Batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Lalu yang berikut, akar eceng gondok lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Yang berikut adalah ciri-ciri tumbuhan eceng gondok. Yang pertama, eceng gondok adalah tumbuhan air yang mengapung. Yang kedua, mempunyai tangkai daun yang menggelembung atau berongga. Yang ketiga, eceng gondok berakar dalam tanah. Yang keempat, daunnya tunggal dan berbentuk oval pangkal tangkai daun. Yang kelima, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Dan yang keenam, bunganya termasuk bunga majemuk berbentuk bulit, kelopak berbentuk tabung. Tumbuhan yang kedua adalah kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivor. Daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencerna. Serangga akan terjebak dalam kantong semar karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan kantong semar karena di lingkungan yang sedikit mengandung unsur nitrogen. Jadi perhatikan gambar yang ada di slide. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivor yang hidup di wilayah tropis. Yang ketiga adalah tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus merupakan tumbuhan insektivor. Akan tetapi, tumbuhan ini berbeda dengan kantong semar. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Yang keempat adalah tumbuhan kaktus. Nah, kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Adaptasi kaktus meliputi daun, batang, dan akar. Daun kaktus termodifikasi menjadi seperti jarum atau duri. Bentuk tersebut berguna untuk mengurangi penguapan. Duri pada kaktus juga berfungsi melindungi diri dari hewan pemangsa.
Oke, perhatikan gambar yang ada di slide. Yang pertama, daun pada kaktus berbentuk duri. Yang kedua, batang kaktus membesar dan berdaging karena digunakan sebagai tempat menyimpan air atau permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Yang berikut, akar kaktus panjang dan banyak serabutnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Tumbuhan yang berikut adalah bakau. Nah, bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas ombak. Nah, tanaman bakau jenis lain yaitu api-api juga memiliki akar napas yang membentuk penyerapan oksigen dari udara. Yang berikut adalah pohon jati. Nah, adik-adik semua, pada musim kemarau, pohon jati selalu menggugurkan daunnya atau meranggas. Nah, daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah pohon kapok, mahoni, dan pohon kedondong. Oke adik-adik semua, pokok pembahasan yang selanjutnya adalah penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti halnya hewan sehingga tumbuhan tidak dapat melarikan diri jika ada hewan pemangsa. Namun beberapa tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara tertentu untuk melindungi diri dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah duri. Nah, beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri antara lain pada kaktus, mawar, nanas, dan durian. Nah, duri pada tumbuhan mawar berguna untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Yang berikut, racun. Nah, ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Beberapa contoh tanaman yang beracun antara lain kecubung hutan dan jarak. Nah, pada gambar yang ada di slide adalah tumbuhan jarak, di mana biji jarak mengandung zat yang sangat beracun bernama risin. Beberapa butir kristal risin dapat mematikan manusia. Meski beracun, biji jarak bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif atau biasa dikenal dengan. Yang berikut adalah mengatupkan daun. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daun adalah putri malu. Tujuan putri malu mengatupkan daun untuk melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya. Setelah daun putri malu mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal itu membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Nah, berikut ini adalah sebelum dan sesudah atau before dan after, di mana daun putri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Nah, mengatupnya daun putri malu bersifat sementara. Oke, demikian pertemuan kita dalam pembelajaran IPA kelas 6 hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.